Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadain Fauzan. Saya perwakilan dari sekolah SMA 1 Negeri Tambun Selatan. Untuk lomba musabaqah qiraatul kutub. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi thumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi idzan niyati hiyal aslu fi jami'il af'ali liqauli alaihi salam innamal a'malu binniyati hadithun sahihun ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi suratin amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah wad darul akhirati wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa'ul islami fa inna baqa'ul islam bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli wa anshadana asy-syaikh al-imamul ajalul ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayah li ba'dihim syi'ran fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamina azimatan liman bihima fi dinihi yatamassaku. Al ma'na faslun fasal fi niyati fi halit ta'allumi, dalam perkara niat dalam masa menuntut ilmu atau belajar. Tsumma la budda lahu minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi, kemudian wajib bagi penuntut ilmu untuk niat dalam belajar. Niyati hiyal aslu fi jami'il af'al liqauli salam, sebab niat adalah pokok dari segala amal, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah, sungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadisun sahihun, hadis sahih. Kemudian ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya, betapa banyak amal-amal yang nampaknya zuhirnya seperti amalan-amalan dunia, summa yasiru bi husnin niyyah, kemudian dikarenakan baiknya niatnya, yasiru menjadi min a'malil akhirah, menjadi bagian dari amalan-amalan akhirat. Wa kam min amalin, begitu juga sebaliknya, dan betapa banyak amal-amal yasiru bisuratin amalil akhirah, yang amal tersebut nampak, amal tersebut terlihat secara zuhir adalah amalul akhirah, amal-amal akhirah. Tsumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah, kemudian menjadi amal-amal dunia karena buruknya niatnya. Nah, di sini betapa banyak contoh-contoh di keseharian kita. Betapa banyak amal-amal baik seperti kita mengaji, kita membaca Al-Qur'an, tapi diniatkan untuk riya, untuk pamer dan sebagainya, itu akan menjadi suatu amalan yang buruk, akan menjadi amalan yang sia-sia. Dan sebaliknya, amalan-amalan dunia yang setiap hari kita lakukan seperti belajar atau bekerja, jika kita mengelola niat tersebut dengan baik, akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wayam bagi an yanwiya, dan sudah seharusnya an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi. Jadi bagaimana cara niatnya yang untuk menuntut ilmu yang benar? Di sini disebutkan bahwa
Wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah. Selayaknya penuntut ilmu meniatkan untuk menuntut ilmu, yaitu yang pertama ridha Allah, keridhaan Allah, wa darul akhirah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kampung akhirah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah izalatul jahli an nafsi. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Baru kemudian wa ansairil juhali. Yang pertama menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri, dan yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang bodoh. Jadi sebelum kita berdakwah keluar kesana kesini ceramah di mana-mana, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan dulu kebodohan dari diri kita, baru kemudian kita bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Gitu. Jadi dimulai dari diri kita dulu. Selanjutnya wa ihya ad-din wa ibqaul Islam, dan menghidupkan agama dan mengekalkan Islam. Fa inna baqaul Islam bil ilmi, karena kekalnya Islam, abadinya agama Islam itu dengan ilmu. Karena kita semua tahu bahwa agama Islam ini adalah agama ilmu. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat apabila kita tidak mengetahui tata cara sholat? Bagaimana kita bisa melakukan puasa, melakukan wudhu dan amal-amal lainnya jika kita tidak mengerti ilmu-ilmu dari tata caranya? Maka sudah jelas bahwa agama Islam adalah agama ilmu. Selanjutnya, wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, dan tidak akan sah, tidak akan benar zuhud dan takwa yang dibersamai dengan kebodohan. Jadi kita tidak akan ada suatu kezuhudan dan ketakwaan dengan bodoh. Bagaimana bisa orang zuhud, mencintai akhirat, tapi ia tidak tahu ilmunya? Dan bagaimana kita bisa takwa tanpa ilmunya? Selanjutnya, wa ansyadana Syekhul Imamul Ajalul Ustadz Burhanuddin Shahibul Hidayah, dan telah bersenandung Syekh yang agung Al-Imam Al-Ustadz Burhanuddin Shahibul Hidayah li ba'dihim syi'ran, sebuah syair, fasadun kabirun alimun mutahattikun, merupakan kerusakan yang besar seorang ahli ilmu yang merobek syariat, wa akbaru minhu, dan kerusakan yang paling besar adalah al-jahilu mutanassiku, orang-orang bodoh yang ibadah. Sebentar dulu kita telaah sedikit. Jadi merupakan kerusakan yang besar seorang ahli ilmu yang tidak menghargai syariat, dan puncak dari kerusakan tersebut adalah orang bodoh yang beribadah. Telah disebutkan sebelumnya bahwa orang bodoh itu bisa membuat Islam ini punah, karena kekalnya agama Islam ini karena ilmu. Jadi bagaimana orang yang bodoh bisa menjadi ahli ibadah? Karena dia sholat tanpa ilmu, sholat tidak tahu caranya bagaimana, tidak tahu teknisnya bagaimana. Dia sholat hanya mengikuti hawa nafsunya. Lanjutan dari syairnya, huma fitnatun lil alamin azimatan. Orang ahli ilmu yang tidak menghargai syariat dan orang bodoh yang beribadah, itu mereka berdua adalah fitnah besar bagi dunia ini. Huma fitnatun lil alamin azimatan. Bagi siapa? Bagi liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang-orang yang ingin pada agamanya itu berpegang teguh. Jadi dua orang ini hanya mengganggu, hanya menjadi fitnah bagi orang-orang yang ingin berpegang teguh terhadap agama Islam. Jadi kesimpulannya adalah di sini betapa pentingnya kita mengelola niat sebelum menuntut ilmu, karena segala perbuatan, segala pekerjaan yang kita lakukan adalah di sini harus bersandarkan dengan niat yang baik dan niat yang tepat agar bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.